Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Septikarini, NIM 209, kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir semester saya dari matkul Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh filsafat skolastik pada abad pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan mempunyai tujuan pemikiran yang menggambarkan masa di tengah-tengah bangsa baru. Selain itu, abad pertengahan dapat digambarkan sebagai periode yang penuh dengan upaya untuk memasukkan orang ke dalam kepercayaan atau gaya hidup yang terlalu ekstrim. Dengan kata lain, kemajuan ilmiah terhambat karena orang dengan tanpa peduli menerima pelajaran gereja, dan pembicara tidak lagi memiliki kebebasan berpikir bebas. Secara bebas, orang yang berpikir bertentangan dengan ajaran gereja akan dihukum berat. Selanjutnya adalah problematika filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan di barat dikenal sebagai skolastik karena sekolah adalah tempat pertama di mana ilmu diajarkan dan karena pendidikan adalah hal yang paling penting. Pendapat ini dikemukakan oleh Nurasi tahun 2010. Salah satu tanda filosof abad pertengahan adalah munculnya filsuf yang menangani masalah religius. Negara itu terdiri dari kekuasaan Romawi di timur dan barat yang hampir sepenuhnya dimiliki oleh agama Kristen Katolik. Abad pertengahan dikenal sebagai abad gelap karena orang tidak lagi memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Selain itu, para filosof tidak memiliki kebebasan berpikir. Ada 3 ciri-ciri untuk memahami pola pemikiran filsafat abad pertengahan. Yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh pemimpin gereja. Yang kedua, berfilsafatnya menurut ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Tujuannya, pemikiran filsafat ini ke arah hidup yang baik, tetapi malah bersifat mengekang kehidupan sendiri dikarenakan patuh kepada pemimpin gereja. Filsafat abad pertengahan dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama adalah masa patristik. Peneliti Kristen memiliki sikap yang berbeda terhadap filsafat Yunani karena dianggap sebagai produk pemikiran manusia semata. Dan istilah patristik berasal dari kata patres yang berarti bapak-bapak dalam lingkungan gereja. Yang dimaksud di sini adalah para pendeta atau para pemimpin gereja dan tokoh-tokoh gereja yang berfungsi sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Yang kedua adalah masa skolastik Kristen. Masa skolastik Kristen dibagi menjadi 3 periode. Pada periode pertama yaitu disebut masa skolastik awal pada abad ke-9 sebelum Masehi sampai abad ke-12 sebelum Masehi. Fokus utama adalah hubungan antara akal dengan wahyu, rasio dengan agama, dan pikir dengan zikir. Namun pada akhirnya agama lebih dominan daripada akal, dan agama dan akal sama-sama mendominasi. Pada periode yang kedua ini disebut masa keemasan, karena masa ini berbunga-bunga karena ditandai dengan beberapa universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan ilmu-ilmu pendidikan muncul secara bersamaan. Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadikan masa skolastik ini mencapai keemasan, yaitu yang pertama adanya pengaruh pemikiran Aristoteles, yang kedua didirikannya Universitas Alma Mater di Perancis, yang ketiga berdirinya ordo-ordo. Pada periode yang ketiga adalah skolastik akhir. Periode ini ditandai dengan munculnya kecenderungan para filosof untuk berpikir secara malas.
hal tersebut mengakibatkan penghentian pemikiran filsafat Kristen karena keterbatasan akal dan panca indera. Selanjutnya adalah filsafat Barat abad pertengahan, karena semua orang di Barat terikat dengan gereja selama abad pertengahan. Filsafat Barat disebut sebagai abad ke-8 karena kegiatan gereja, hasil karya, pemikiran gereja, dan berani menyatakan pendapat tersebut akan dihukum berat. Pada abad ini, teologi dianggap lebih penting daripada filsafat. Filsafat harus diuji apakah bertentangan atau tidak dengan teologi gereja. Namun ini tidak berarti bahwa perkembangan penalaran tidak dibenarkan. Ini masih dapat dilakukan dan bahkan dapat mencapai perkembangan yang lebih maju jika disesuaikan. Sejarah skolastik di Barat pada abad pertengahan telah menunjukkan bahwa ia tidak didasarkan pada wahyu. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa skolastik adalah filsafat yang didasarkan pada agama atau kepercayaan semata sudah mengingkari sifatnya. Filosofi skolastik berpikir tentang penerangan agama bukan semata-mata berdasarkan kebenaran wahyu, namun ini karena wahyu digambarkan sebagai menkusuar tetapi bukan kemudi untuk mencapai kebenaran. Pada masa awal skolastik Barat, setelah serangan terhadap Romawi pada abad ke-5 dan ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Pada abad ke-6 dan ke-7, disebut sebagai abad kacau. Ini disebabkan oleh serangan terhadap Romawi. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan Karel Agung dapat menghasilkan ketenangan dalam politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Teman-teman bisa dibaca sendiri dalam keterangannya di PowerPoint saya. Tak banyak yang dijelaskan di masa kini karena banyakkan kericuhan, tapi ada beberapa tokoh yang harus diperhatikan yang mempengaruhi filsafat skolastik di masa ini, yaitu pendapat dari Augustinus, Boethius, dan pendapat dari Kaisar Karel Agung. Puncak filsafat skolastik dianggap sebagai era kerajaan filsafat dan teologi skolastik, yaitu pada abad ke-13 Masehi, menghasilkan beberapa sintesa filosofi yang sangat menonjol. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, diantaranya adalah hubungan dengan bangsa Arab, timbulnya universitas-universitas, timbulnya orde-orde baru, dan pengaruh teori-teori kenabian di dalam filsafat skolastik Masehi. Filsafat skolastik ini berakhir karena kemalasan dalam berpikir filsafat yang menyebabkan stagnasi atau kemadengan dalam pemikiran filsafat skolastik Kristen pada saat ini. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa skolastik abad pertengahan adalah suatu pendekatan dan pemikiran penggambaran suatu era di tengah negara baru, yaitu Eropa Barat. Filosof baru ini dikenal sebagai skolastik abad pertengahan, juga dapat disebut sebagai masa yang dihabiskan untuk mengiring orang ke dalam sistem kepercayaan atau kehidupan yang fanatik. Dengan kata lain, orang menerima ajaran gereja secara membabi buta, kemajuan ilmu pengetahuan terlambat, dan para ahli fikir tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Siapapun yang berpikir bertentangan dengan ajaran gereja akan dihukum berat. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dan mungkin kurang jelas bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.